Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatuhu wassalamuhu ala sayyidinal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati kepada wali siswa-siswi kelas 2 SD Negeri Meles, dan yang saya banggakan semua siswa-siswi SD Negeri Meles yang semoga pada hari ini dan yang akan besok selalu diberi pemahaman, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali pada kegiatan pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 2 dan masuk pada sub pembelajaran yang kedua. Dan untuk tema hari ini, mari kita belajar membaca Al-Quran. Anak-anak sudah tahu ya Al-Quran itu apa ya? Ya, pastinya sudah sering tahu dan pasti sudah punya Al-Quran di rumah. Pasti sudah punya Al-Quran di rumah. Tapi sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita awali kegiatan hari ini dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Pak Guru cukup ingatkan melalui ini dan selalu jangan lupa di Indonesia ini masih diberlakukan PPKM, masih ada pembatasan kegiatan berskala dari Jawa dan sampai Bali. Maka dari itu Pak Guru ingatkan jangan lupa kita selalu mencuci tangan setelah bepergian, setelah beraktivitas, dan setelah kita melakukan ataupun memegang sesuatu. Dan jangan lupa cuci tangan menggunakan sabun agar supaya kita dapat terhindar dari segala macam jenis penyakit yang bisa tumbuh melalui kotoran yang kita pegang. Dan selalu menggunakan masker ketika kita mau bepergian, baik ke pasar, baik pergi kemanapun, kita selalu budayakan menggunakan masker. Harapannya ketika kita sudah menggunakan masker, selalu cuci tangan, kita selalu dijaga kebersihan sehingga kita tinggal memberikan kesehatan melalui olahraga. Dan jangan lupa kalian juga selalu berolahraga karena kita itu membutuhkan metabolisme melalui kita itu selalu menggerakkan badan kita agar supaya sehat luar dan dalam. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Pak Guru akan sampaikan untuk kelas 2 pada sub tema yang kedua yang tentang belajar Al-Quran. Tujuan pembelajaran pada hari ini diharapkan nanti kalian semuanya dapat dalam kita memahami pada KD 3 itu mengetahui pesan pokok surat An-Nas. An-Nas ini Pak Guru harapkan kalian dapat menghafalkan surat An-Nas dengan benar. Dan menghafalkan surat An-Nas dengan benar akan masuk kepada nilai praktek pada pagi hari ini. Dan untuk pengetahuannya Pak Guru sampaikan agar siswa dapat mengetahui pesan-pesan pokok surat An-Nas. Ya, ini adalah dua indikator yang Pak Guru canangkan untuk minggu ini. Dan mari kita menghafal surat An-Nas bersama-sama. Dan surat An-Nas, dalam kita memahami surat An-Nas, kita alangkah lebih baik kita paham. Surat An-Nas merupakan penutup surat di dalam Al-Quran, yakni nomornya terdapat pada nomor 114 paling belakang sendiri atau surat yang menempat pada urutan paling akhir di dalam Al-Quran.
Nama Anas ini diambil dari kata Anas yang berulang kali disebut dalam surat ini. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, ini ada Anasnya. Malikin nas, ada Anasnya, sehingga nama ini diambil dari cuplikan-cuplikan ayat yang sering dijumpai. Nah, ini Anas ini. Dan surat ini berarti manusia. Nah, surat ini termasuk dalam golongan surat Makkiyah ataupun surat yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Dan surat ini terdiri dari 6 ayat. Dan isi surat ataupun isi pokok dalam surat ini, dan ini termasuk dalam kategori pengetahuan kalian yang nanti kalian bisa jawab. Anjurannya supaya manusia selalu memohon perlindungan kepada Allah terhadap pengaruh hasutan jahat setan yang menyelinap di dalam dirinya. Apapun kita selalu meminta permohonan tolong terhadap apapun, bahaya apapun terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita selalu budidayakan, selalu membaca Al-Quran, mengaji, agar supaya hati kita bisa selamat dari godaan setan. Dan surat An-Nas ini bisa kalian lihat, suratnya ada 6 ayat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan mari kita baca menghafalkan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Nah, kalian usahakan agar supaya nilai praktek kalian dapat nilai maksimal, kalian hafalkan surat An-Nas ini. Dan nanti kalian seperti biasa rekam. Pak Guru sangat mudah bagaimana cara anak itu hafal ataupun membaca. Pasti ketika belum hafal pasti akan gerandam-gerandam. Nah, maka dari itu Pak Guru mohon terhadap orang tua ataupun wali, usahakan sebelum mengirim di grup direkam terlebih dahulu sampai benar-benar hafal, sehingga ketika sudah hafal baru dikirimkan ke grup, sehingga nanti Pak Guru memberikan sesuatu nilai yang maksimal. Dan diharapkan 6 surat ini nanti kalian hafal. Dan cara menghafal agar lebih mudah ini sebetulnya banyak tips. Cara paling mudah ini dalam menghafal Quran surat An-Nas ini selalu membaca berulang-ulang dengan tekun. Satu ayat diulang sampai anak itu sampai hafal. Ketika satu ayat sudah selesai, terus sambung 2 ayat. 2 ayat sudah hafal, 1 ayat sampai 2 ayat, dan seterusnya diulang-ulang dan diulang-ulang. Dan karena untuk mengulang-ulang, anak itu butuh bantuan kepada teman ataupun kakak ataupun yang bisa membantu menyimak seperti orang tuanya dengan cara memantau anaknya. Dan jangan mudah putus asa jika mengalami kesulitan, pasti anak itu akan jengkel dan sebagainya. Jangan anak-anak mudah putus asa, kasihan orang tua kalian sudah membimbing kalian, kakak kalian sudah membantu kalian belajar. Tolong jangan mudah menyerah, jangan mudah jengkel. Orang tua kalian sudah terlalu banyak beban sehingga kalian maksimalkan, usahakan jangan jengkel. Dan jangan mudah marah terhadap orang tua. Apapun yang diberikan orang tua itu adalah merupakan sesuatu yang terbaik untuk kalian. Dan pesan Quran surat An-Nas, pesan pokok surat An-Nas ini anjuran untuk manusia agar senantiasa memohon perlindungan kepada Allah dari gangguan setan yang berada di dalam hati. Hati manusia itu adalah hati yang rapuh,
selalu berubah-ubah. Karena hati itu kalau dalam bahasa itu artinya kolbun. Nah, kolbun itu adalah takolubon, jadi selalu berolah-olah, selalu berubah-ubah. Nah, ketika hati manusia selalu berubah-ubah, maka setan itu berada di dalam hati sehingga membelokkan apa niat yang baik di dalam hati kita. Dan maka dari itu dengan surat An-Nas kita dianjurkan untuk senantiasa memohon perlindungan agar supaya hati ini selalu bersih dari gangguan. Dan kesimpulannya pada pembelajaran pagi hari ini, surat An-Nas adalah merupakan surat nomor ke-114 dan merupakan surat penutup dalam Al-Quran. Nama An-Nas diambil dari dalam surat ini sendiri yang berarti manusia. Surat ini mempunyai 6 ayat dan tergolong ke dalam surat Makkiyah. Pada ayat pertama sampai ketiga mengandung pesan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba sebelum memohon sesuatu agar dikasihani. Pada ayat keempat sampai ke-6 menjelaskan tentang nafsu jahat dari diri manusia merupakan bisikan dari iblis yang diwariskan kepada setan dan jin, karena nafsu pada dasarnya diciptakan tidak untuk melawan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk yang selanjutnya, Pak Guru beri tugas hafalkan Quran surat An-Nas dengan cara mengirimkan pesan suara melalui grup kalian dengan seperti biasa. Rekam hafalan kalian dengan pesan suara kalian. Nah, kemudian setelah hafal kirimkan tugas kalian, dikumpulkan hari ini bisa sampai Sabtu nih. Nah, sampai Sabtu kalian kumpulkan. Dan demikianlah untuk materi pembelajaran pada pagi hari ini. Pengumpulannya ini melalui grup. Apabila Pak Guru dalam memberikan wawasan, banyak tutur kata ataupun yang sebagainya kurang berkenan di hati kalian, Pak Guru mohon maaf yang setulus-tulusnya. Dan marilah kita tutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.